Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media yang saya hormati, teman-teman KSI Rinjani, pengurus KSI Rinjani yang sangat saya muliakan. Pagi ini kita kedatangan tamu dari beberapa media, dari media Mas Erol, dari media mana? Pos Bali, Cetak TV Pos Bali. Mas Rijal garis merah ya? Oh iya. Masnya Radar Mandalika. Yang di samping Mas siapa? Kayaknya perlu ke. Oh, Mas Bram dari mana? Dari Detik. Oh, dari Detik. Mbak-mbaknya dari mana yang baju biru? Dari Harian Nusa yang baju hitam? Mandalika Pos yang bermasker hitam? Ya, yang iNews TV. Terus yang dari paling pojok? Oh, TPRI. Ya. Lombok TV. Saya senang ya. Saya kedatangan tamu, teman-teman media. Minimal sekarang bisa menjadi couple both sides ya. Artinya ada pemberitaan yang berimbang. Karena selama ini saya lihat pemberitaan itu ada sedikit tidak berimbang. Sampai hari ini ya bisa dikatakan hanya 1, 2, 3 yang pernah mengkonfirmasi saya di dalam persoalan ini, sehingga pemahaman masyarakat tentang program negara melalui presiden 1 peternak 3 ekor sapi ini didapatkannya sepotong-sepotong, dan pemahaman masyarakat tentang harus mengetahui perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bahwa ekonomi dalam keadaan darurat, ekonomi dalam keadaan bahaya, dan ekonomi ini harus dilakukan percepatan untuk dilakukan pemulihan. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 jelas dikatakan di situ bahwa ekonomi ini dipulihkan berdasarkan peraturan pemerintah di pasal 11 ayat 7, dan yang kedua berdasarkan PMK. Peraturan pemerintah itu adalah peraturan nomor 43 tahun 2020, di mana koperasi dan UMKM yang yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk melaksanakan proses percepatan pemulihan ekonomi nasional. Karena koperasi dan UMKM inilah yang bisa men-trigger stimulus moneter, sehingga moneter di dalam kondisi bangkrut ini betul-betul bisa dilaksanakan. Begitu juga di PMK nomor 104.05 tahun 2020 jelas di situ bahwa koperasi itu diberikan semacam amanah oleh undang-undang untuk bermitra kepada bank-bank mitra, bank-bank BUMN yang sudah ditunjuk oleh negara di dalam proses pelaksanaan dana percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jadi KSI Rinjani adalah salah satu koperasi yang ada di Indonesia yang kebetulan hari ini berkedudukan di Jalan Angsoka 1 nomor 2 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengimplementasikanlah program presiden tentang 1 peternak 3 ekor sapi dengan 100 juta rupiah tanpa jaminan. Dan itu yang jelas bukan bansos seperti yang dibilang oleh orang-orang gubernur, dinas koperasi, disnak yang sudah dicuci kepalanya mereka berdasarkan standar-standar ke-PKS-an mereka di dalam hal ini. Ini yang saya katakan tidak boleh kita sebetulnya sebagai organisasi ekonomi yaitu koperasi dilibatkan secara politik oleh mereka. Yang kebetulan 23.195 anggota KSI Rinjani ini adalah orang yang memang kebanyakan pro Jokowi, dan saya sendiri adalah sebagai pendukung militan Jokowi Maruf saat itu, dan itulah yang membuat dana ini dikatakan tidak ada, tidak tersedia oleh
Gubernur NTB, bahkan ada MOU-nya, ada dalam bentuk tulisannya. Berapa kali kita pertemuan, dia katakan itu dana tidak ada. Program Presiden 1 peternak 3 ekor sapi itu hoax. Mereka mengatakan, jangankan 2 triliun, 10 juta saja si kepala dinas yang sudah dicuci kepalanya itu dikatakan itu tidak mungkin, dia sendiri tidak pernah pegang uang 10 juta. Bahkan kemarin saya baca di press conference-nya si Sekda yang sudah di PKS-kan oleh si gubernur itu, dicuci otaknya itu, dia bilang 2 triliun itu banyak, nolnya kampungan sekali dia. Yang namanya dana PEN itu bukan 2 triliun, suruh dia catat dan belajar tahu undang-undang. Dana PEN yang dialokasikan tahun 2021 itu 774 triliun. Dan sektor koperasi dan UMKM itu jumlahnya 162 triliun, 40 miliar. Bilang sama dia si gubernur gadungan itu. Jadi dia bilang koperasi kita koperasi bodong, lantaran kita lah yang menganut paham kekeluargaan, gotong royong yang didasarkan kepentingan bersama. Iuran anggota dibilang ini adalah penipuan. Simpok dan Simua itu dikatakan penipuan. Ini yang membuat saya sendiri sangat marah sama dia. Kenapa saya sangat marah? Dia bilang kita penipu. Uang nenek moyangnya si gubernur itu yang mana yang pernah kita tipu? Tanya dia. Terus kalau pencemaran nama baik, memang namanya dia itu tercemar. Dia itu sampah, dia itu penjahat. Dia menggagalkan program negara. Dia mengganggu tatanan ekonomi negara. Bahkan di NTB ini sektor ternak ini kan sektor prioritas. Sektor ternak ini sektor prioritas. Karena di dalam sapi yang kita kerjakan ini yang dikatakan menganut ekonomi bertumbuh. Ini yang membuat ekonomi kita ini bisa bangkit. Sekarang digagalkan oleh dia pada tahun 2021. Makanya tatkala dia mengatakan pencemaran nama baik, bukan hanya pencemaran nama baik, dia itu sampah. Bilang saya yang ngomong, jangan dia bawa-bawa anggota saya. Dia itu penjahat. Dia itu orang yang yang patut dihukum. Kalaupun karena itu saya istilahnya mereka keberatan, ya tuntut saja saya. Penjarakan saja saya. Apa sih repotnya? Karena saya kalau untuk untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, untuk anggota, untuk bagaimana melakukan pemulihan ekonomi nasional, setelah itu bagaimana kita akan melakukan kebangkitan ekonomi, lebih-lebih ini adalah sentra ternak NTB ini yang akan menjamin food di ibu kota Nusantara baru. Kalau mereka mengganggu, kami siap menghadangnya, bahkan sampai titik darah penghabisan. Dan karena saya melakukan pembelaan terhadap anggota untuk dapat mengakses dana itu, dia sudah menggagalkannya. Lantas itu saya dikatakan salah di mata hukum. Saya minta buka penjara itu selebar-lebarnya. Saya masuk sendiri bila perlu tanpa di BAP kalau untuk itu. Nah, ini dia kemarin buat laporan dari misi sampah dari partainya mereka di PKS itu, Gema itu. Ini kasihan mereka, jangan ngelapor sebetulnya, hadang kami, lawan kami. Sepertinya katanya mereka sudah mengeluarkan rumor ya, mau mendatangkan preman ke tempat kami. Kami tunggu kok. Terus dia mau melakukan press conference bersama Sekda yang sudah dicuci kepalanya sama dia itu. Kami tunggu. Jadi maaf teman-teman, tatkala bahasa saya ini sedikit kasar, memang dia adalah orang yang patut dikasari si gubernur itu. Si dinas-dinas sampah itu yang seharusnya mereka abdi negara, berlaku netral, jangan dicuci berdasarkan semangat PKS itu tidak boleh terjadi. Seharusnya mereka berpihak kepada kita. Undangan erat kita tidak didatangi. Lantas koperasi yang abal-abal yang dengan semangat rentenir, sembunyi-sembunyi yang mereka bisa kuras, yang mereka bisa tipu, lantas itu yang dikatakan koperasi yang benar. Ini kan yang tidak boleh terjadi. Inilah yang saya katakan bahwa mereka itu adalah penjahat dan mereka itu pantas untuk KSU lawan. Dan saya tidak mau melibatkan anggota.
Kalau untuk perang melawan mereka yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, lebih-lebih menggagalkan program ekonomi yang membuat ekonomi kita ini hancur di era Covid ini, kita siap berbela sungkawa bila perlu. Siapa yang mati, dan sekarang dia ciptakan Mataram sebagai guru sentra, silakan. Lebih-lebih hari ini juga pencerahan kan, besok tanggal 26 petugas partai kader terbaiknya PDIP yang dipasang di mana? Di Departemen Koperasi kan turun, rencananya turun ke NTB. Sepertinya untuk melihat bahwa bahaya korupsi sapi yang dilakukan oleh gubernur dan Pemda yang ada di wilayah NTB. Terus yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang menghambat tentang program PER melalui koperasi. Ini yang perlu dicatat. Dan dia sebagai kader terbaiknya PKS, ya silakan aja melawan PDIP, tapi jangan dong lawan kita. Ini yang saya sesalkan. Jangan dia lawan kita, dia libatkan anggota kita. Yang dimana masyarakat ini kan hanya masyarakat peternak. Masyarakat peternak ini sebetulnya jangan dilibatkan karena sentimennya dia dengan PKS, dengan PDIP. Lantas Gubernur NTB terhadap KS Urinjani tidak boleh seperti itu. Mereka tidak boleh melakukan itu. Mereka libatkan masyarakat. Sampai dia bilang program Presiden 1 Peternak 3 ekor sapi hoak, kan diceritakan, diplesetkan seolah-olah ini bansos. Bansos dari mana? Ini bukan bansos. Ini kredit pembiayaan. Dan kita yang mengakses kredit ini adalah peternak, murni peternak. Jadi inilah yang dilakukan oleh dia selaku penjahat birokrasi, dan dia harus bertanggung jawab terhadap penggagalan di tahun 2021. Karena dia sudah menggagalkan di tahun 2021, itulah yang menyebabkan keputusan rapat anggota tahunan KS Urinjani itu kita pindahkan sekarang menjadi skala nasional, langsung di bawah binaan kementerian. Yang insya Allah masih kita nanti ditanya, saya jelaskan supaya jangan mendapatkan pemahaman sepotong-sepotong. Dan yang kedua, dia mengatakan bahwa apa tadi? Pertama, pencemaran nama baik, memang betul dia bukan hanya tercemar sampah, itu penjahat itu. Terus yang kedua apa? Penipuan. Bilang sama dia uang nenek moyangnya dia yang mana saya tipu. Jadi dia jangan ngomong ngaco itu orang. Dari awal dia katakan kita penipu, dia ingin goyang kita punya anggota, tapi tidak mungkin lah dia bisa goyang anggota kita. Bukan anggota yang menjilat ke mereka itu, seperti kader partainya dia itu, PKS itu. Jadi ini partai juga harus dibubarkan dan pantas dibubarkan, karena dia menggagalkan sistem ekonomi yang ada di Indonesia, terutama sentra ternak sapi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dia sebagai kader partai seharusnya jangan dia membawa-bawa persoalan ini ke ranah ekonomi rakyat. Dia cuci kepala dinasnya semua, dia cuci sekdanya, dia cuci semua Pemda yang ada di NTB ini. Dia katakan dana PEN tidak ada, dana PEN tidak tersedia. Ini betul-betul orang bajingan ini orang. Jadi jangan disensor bahasa saya ini, ungkapkan ke depan publik. Dan saya siap mempertanggungjawabkan. Jangan dia bawa nama anggota kita. Jadi jelas saya berbicara. Yang pertama tadi tentang pencemaran nama baik. Betul, saya bukan hanya mencemarkan, bahkan ingin menghabisi dia, menumpas dia ke akar-akarnya. Karena dia sudah mengganggu tatanan kita berhidup bernegara. Terus yang kedua, dia mengatakan kita penipu. Apanya dia? Kita pernah tipu. Dia mengatakan koperasi kita koperasi bodong. Kok bisanya birokrasi koperasi, dinas koperasi yang dia pasang itu kan orang pilkade itu. Awalnya dia punya sejarah itu. Untuk ngurus koperasi, lantas dia disuruh menggebiri KS Urinjani, maaf, tidak akan bisa. Saya perlu kasih tahu dia, maaf, tidak akan bisa. Dan kita akan lawan dia. Kalau sembunyi-sembunyinya dia yang dia mau takut-takutkan dengan polisi sehingga boleh melanggar hukum, ya silakan. Tapi kalau kita ya tidak boleh. Jangan pernah dia mau menakut-nakuti kita. Jadi itu. Terus apa tadi pertanyaannya ketiga dia di press conference itu? Tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Oh, memang kita tidak perlu menyenangkan penjahat kayak dia. Dia itu hanya pantas dihakimi oleh massa. Karena dia adalah penyakit masyarakat.
Gubernurnya itu gubernur penyakit masyarakat, sampah masyarakat. Jadi nggak perlu dia kita senang-senangi. Jadi untuk KS Urinjani saya tidak perlu menyenangi dia. Kalau lantaran saya berpersoalan, saya siap. Sudah saya bilang saya siap. Ya. Jadi jangan saya dijerat dengan undang-undang IT saja. Berlapis-lapis karena membangkitkan perang melawan gubernur yang melawan yang telah mengganggu sistem tatanan ekonomi negara dalam keadaan darurat. Dan ini kita juga kan lagi gugat dia ke pengadilan. Lagi gugat ke pengadilan, masing-masing 2T ya. Gubernur 2T, terus Disnak 2T, terus Diskop 2T, Bank Mandiri 2T, BRI 2T, dan Bank 46 2 triliun. Gugatan kita awalnya sudah masuk ke Petun, tapi saran Petun ini bisa masuk ke lembaga perdata karena ganti rugi besar, karena ada pasalnya ya, pasal 26 ya. Ayat 1-2, siapapun yang mengabaikan, yang menghalangi, yang mengganggu proses percepatan pemulihan ekonomi nasional diancam dengan pidana 4-12 tahun, dan mereka juga harus membayar ganti rugi 1 triliun sampai 2 triliun. Kita lagi gugat dia sebetulnya. Lantas dia mau lapor saja ke bosnya, ke gembongnya, enggak urus saya. Jadi itu yang perlu ditahu oleh kawan-kawan media, bahwa kita di sini KS Urinjani semata-mata hanya KS itu yang berasaskan kekeluargaan, dia ganggu, lantas dia fitnah. Sebetulnya dia yang melakukan fitnah, dia yang melakukan penghadangan, dia yang melakukan segala macam. Cuman selama ini kita tidak mau lapor ke polisi bukan karena apa? Sebetulnya polisi bisa menangkap dia, ini bukan delik aduan. Ada kok perintah Kapolri, mana Peskompren Polri itu siapa yang mengganggu proses pembiayaan pemulihan ekonomi nasional itu. Bahkan diminta tindak tegas, tapi sampai hari ini kan Polda NTB tidak menindak tegas dia. Jadi si penjahat itu tidak ditindak tegas. Bahkan dia ini cocok dihakimi oleh massa. Bilang sama dia itu gubernur begundal. Jelas kan pernyataan saya? Oh enggak, kita cabut karena kita mau pindahkan ke gugatan perdata karena itu saran pengadilan. Saran pengadilan bahwa bahwa gugatan kita ini bisa masuk ke 3 ranah peradilan. Pertama peradilan administrasi, dan yang kedua peradilan perdata, dan yang ketiga adalah peradilan pidana. Jadi kita masih menuntut ganti rugi karena kami rat kemarin, ya insya Allah lah 1-2 hari ini sudah kita mulai dengan gugatan perdana. Bukan apa-apa kita cabut karena kalau di peradilan administrasi kan kita hanya 5 juta dapatnya kan. Sementara ini mereka sudah melakukan kejahatan terhadap ekonomi bangsa yang lagi dalam keadaan darurat. Sebaiknya kita diarahkan ke perdata. Itu saran pengadilan. Jadi bukan kita mau cabut, ini mau pindahkan. Supaya si penjahat itu harus menanggung akibatnya. Si gubernur penjahat itu, si dinas penjahat itu, si sekda penjahat itu harus dia tanggung. Dan dia harus bayar ini dengan mahal. Apalagi dia katakan program presiden forward, dia libatkan PDI, PKS, urusannya dia. Dan saya karena dia ini adalah kader PKS ya terus terang, PKS itu pantas dibubarkan. Anggota kira-kira pantas dibubarkan? Pantas. Karena dia mengganggu persoalan ini. Dia mengganggu karena kita juga ingin memasuk ke ibu kota negara baru, dia ganggu ini. Jadi dia jangan jadi penjahat di tengah rakyat dalam keadaan menderita. Covid ini yang sebetulnya yang bisa menstimulus ekonomi itu kita dari sektor ternak. Kita yang memberi bayar pajak untuk gaji mereka. Terus mereka itu pingin adili majikannya. Kita rakyat ini tuan, apalagi anggota koperasi. Yang jelas kita tidak mengelola ternak kita itu dengan sampah seperti dia, dengan uang. Seharusnya dia berempati, seharusnya dia bantu kita. Ini dia bilang hoak, dia bilang apa? Bilang sama begundal itu, bilang sama bajingan itu. Kita lawan dia. Kalau karena itu saya masuk penjara, suruh buka pintu penjara sebesar-besarnya. Dan bilang sebetulnya sama Polda seharusnya dia sudah ditahan karena ini bukan delik aduan. Siapapun yang mengganggu proses pemulihan ekonomi itu sebetulnya dia sudah diseret. Kami juga diamkan Polda ini, artinya ya silakan aja kalau dia mau tangkap. Nggak begitu kira-kira. Kan saya nggak perlu melapor kalau untuk menangkap dia itu. Dia sudah menggagalkan program negara. Dia sudah menguliti program presiden.
Masa semua programnya Jokowi dibilang jelek, dibilang salah, dibilang ini politik, propaganda, begini. Kita nggak tahu soal politik orang kayak Surinjani. Betul, kami adalah orang yang pro Jokowi. Tapi bukan berarti kami dilibatkan pertentangan antara PDI dengan PKS. Jelas itu. PKS itu pantas dibubarkan kalau dia mengatasnamakan PKS. Terus semua Pemda wilayah Provinsi NTB itu dia PKS kan, enggak, penjahat itu. Seharusnya jangan dibawa ke ranah politik, sehingga kita lah yang dirugikan. Kita yang dirugikan, kita dikorbankan. Ini kita sebetulnya sudah tarik diri pelan-pelan sambil kita gugat dia. Tapi ini dia nyari-nyari namanya. Jangan hanya dia sendiri yang melapor dengan ceritanya. Bila perlu sama antek-anteknya yang paling jago itu kita tunggu kalau soal ini. Karena jelas kalau di sini, apalagi Pak Surinjani ini kan memberikan usahanya itu 10% ke fakir miskin dan anak terlantar. Bahkan kemarin kita itu memberikannya 100% ya. Betul. Dari SHU kita, bentuk kemitraan kita kepada Allah. Karena gagal kita bermitra sama bank gara-gara dia yang gagalkan si gubernur itu. Kita bangun kemitraan dengan Tuhan hari ini. Kita juga lagi membangun hubungan vertikal dengan nasional untuk menjadi koperasi yang membiayai sektor ternak. Tentu ini adalah suatu kemenangan rakyat dan dia tidak boleh menghadangnya. Terus yang kedua, bahwa di dalam hal ini perlu dia catat, dia harus menanggung akibat dari perbuatannya yang mengganggu ekonomi nasional ini dalam keadaan darurat. Ini kalau dulu undang-undang darurat militer, dia ini sudah ditembak, sudah dipancung sebetulnya orang kayak begini mengganggu persoalan ekonomi rakyat. Ini undang-undang militer kalau dulu namanya darurat militer. Sekarang karena kita tidak perang konvensional, kita perang ekonomi, dikatakanlah ini undang-undang darurat ekonomi, imbas daripada COVID-19. Terus ini yang dibilang tidak ada, tidak tersedia, begundal ya. Nah, bapak-bapak saya tidak usah jelaskan, yang datang ke BRI saja koordinator kita itu berapa ribu? 5.000 Pak. Iya. Terus yang datang di rat kita itu Mas Rizal tahu 600 itu. Terus dia mau ngarang dengan kata 20, ya saya tidak perlu jawab. Itulah orang yang sudah dicuci otaknya berdasarkan semangat partai. Korupsi sapinya dia ingin mengulangi sejarah Lutfi Hasan tahun 2013 kan, tanggal 9 Desember yang dihadang oleh KPK, diciduk dalam keadaan telanjang, dia punya ketua gara-gara korupsi sapi. Sekarang dia mengulang di NTB. Maaf, KS Surinjani yang menghadang. Kasih tahu dia. Dan partai korupsi sapi kayak begini pantas dibubarkan. Bilang sama penjahat itu. Jadi inilah sebetulnya ini saya marahnya, betul saya marah. Lama sekali saya ingin menghabisi dia karena dia mengganggu tatanan ekonomi dalam keadaan kayak begini. Ini tidak pantas dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan gubernur lah, begana, begini, sontoloyo, betul. Tantang dia kalau berani saya kumpulkan di gol semuanya. Kalau dia berani asal jangan di kopi. Sebetulnya kita minta kepada Kapolda NTB, sebetulnya ini bukan delik aduan, gubernur NTB sama dinas-dinas terkait itu sudah boleh ditangkap sebetulnya. Karena ini bukan delik aduan. Dia mengganggu tatanan, dan ini ada press conference Kapolri kok, boleh difotokopi sama teman-teman. Siapa yang mengganggu disuruh tindak sebetulnya. Tapi kenapa Kapolda NTB belum menindak si gubernur itu sampai hari ini? Bang, diangkat ini, Bang Sajo. Ya? Ambil gambar. Nah, Ya. Deket, Bang. Nah, jadi begitu. Ini ada berita bahwa Kapolri disuruh menindak tegas siapapun yang menghalangi proses percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sekarang dia sudah mengganggu ini, sebetulnya tidak perlu kami melapor. Kami minta sebetulnya Polda dari kemarin tangkap dia, seret dia. Karena sekarang sampai hari ini Polda tidak mau menyeret dia. Dia sudah terbukti melakukan kejahatan terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap ekonomi NTB dalam keadaan darurat. Apa perlu kita yang seret dia? Kabarkan itu. Kalau perlu kita seret dia. Perlu benda kita seret dia. Kalau nggak bisa seret dia. Jadi seperti itu kira-kira. Ini sudah ada perintah Kapolri. Ini bukan delik aduan. Siapapun yang mengganggu ekonomi dalam keadaan darurat itu dikatakan penjahat.
melawan negara. Jadi itulah teman-teman. Darjo, yang juga kemarin Pak Kadis bilang, Pak Sekda juga bilang katanya Bang Darjo dan rekan pernah kemudian apa namanya itu menyandra, dia pernah kita sandra, hampir kita arak dia, kita bawa dia, hampir kita bakar itu. Tanya dia, ini karena dia sudah ganggu persoalan ekonomi. Dia tidak mau bertemu dengan kita persoalan rekomendasi metode linkit. Karena saat itu kan BRI maunya individual saja pencairannya dana pen ini yang 100 juta ini. Ada kok suratnya, boleh dicairkan 100 juta itu tapi per individual. Tapi anggota kan menolak. Anggota menolak karena kita mau menggunakan metode linkit. Dan rekomendasi itu adalah rekomendasi dinas. Kita minta ke sana, tiba-tiba dia hilang atas perintah gubernur dan ini kebijakan partainya PKS, katanya kita tidak boleh mengeluarkan. Sampai dia ngomong seperti itu katanya lewat telepon. Nggak tahu setapnya atau apanya, yang jelas dia hanya pelihara begundal si gubernur itu. Saya nggak urus sama dia. Jadi maaf teman-teman media, memang saya sangat marah sama dia. Bang, betulnya berarti mekanismenya ini perbankan dan koperasi ya, ada dengan KSU ya, tidak harus pemerintahan rekomendasi. Iya, dia hanya membantu kita bicarakan kalau ada persoalan yang tidak terselesaikan antara kita dengan mitra. Ini dia bilang tidak ada, jangankan membantu, dia bilang tidak ada. Suntul jangan orang. Jadi skemanya gini Bang ya, dana pen, ini KSU, nah Bangka. Harus pemerintah itu mempertemukan. Iya, mempertemukan. Lantas dia bilang tidak ada. Iya, ini bukan uangnya dia, uang negara. Terus dia buat cerita kami tidak ada uang. Emangnya kapan dia punya uang? Bukan program gubernur. Yang bilang program gubernur siapa? Tidak pernah kita bilang program gubernur. Ini program presiden, 1 peternak 3 ekor sapi. Dia istilahnya melakukan PMH lah kalau di sini ya, perbuatan melawan hukum kalau di dalam persoalan hukum. Karena apa? Dia insubordinasi terhadap pemerintah pusat. Yang seharusnya dia sebagai perwakilan pemerintah pusat itu tidak boleh seperti itu. Jadi ini orang memang harus dihukum. Saya lihat dia sudah banyak mengutil uang, korupsi uang sapi dari beberapa perusahaan. Dia ingin menjagokan 6 perusahaan itu kok. Dia lupa ada undang-undang bahwa koperasi yang dibolehkan. Ya, jadi saya mintalah ke kawan-kawan media, kalau memang mau mengabarkan, informasikan apa yang saya ungkapkan, sampaikan ke mata hatinya dia itu, biar dia tahu tentang bagaimana orang berbangsa dan bernegara. Jangan dia jadi duri dalam daging, jadi sampah untuk rakyat NTB itu. Bukan hanya menghabisi, kita tebas, kita tumpas sampai ke akar-akarnya. Iya, suruh dia. Dan saya siap untuk menghadapi penjara ataupun sampai titik darah penghabisan kalau untuk ini, karena memang itu pantas untuk dilawan. Kalau saya di sini, kalau saya kutip bahasa perang ya kira-kira sampai titik darah penghabisan untuk orang yang jalim kayak begini. Istilahnya yudrikumul maut minal zalimin. Tidak ada yang paling pantas didapatkan bagi orang zalim itu kecuali maut. Dan ini halal darahnya orang yang mengganggu ekonomi negara dan rakyat ini. Bang, apa benar 2011 aktif Pak SI ini, namun aktif lagi 2021 itu benar nggak itu Bang? Kalau soal itu kan persoalan itu sudah tuntas. Ini koperasi aktif. Dia ingin mencari-cari. Itu bukan urusannya dia. Ini koperasi yang sudah. Ini teman-teman bergabung berapa tahun kira-kira? Ada yang 4 tahun peternak kita ini. Ada yang 3 tahun. Kalau itu namanya nyari-nyari. Kalau dia nyari-nyari ya boleh lah. Namanya orang sudah dicuci kepalanya itu, jadi yang nggak jelas itu dia pertanyakan. Itu sudah selesai. Yang namanya koperasi kalau sudah ada nomor induk koperasinya, ada rekening tabungan bisnisnya, anggotanya aktif, itu sebetulnya dia yang mengakomodir. Bukan dia mengeluarkan statement atas maunya dia. Kita ada undang-undangnya. Kalau koperasi itu kasih tahu, dia perlu banyak belajar si gubernur itu sama si dinas itu. Tapi sudah menurut dinas itu kan sudah tidak aktif sejak 2000.
itu menurut sekarang kira-kira dia ini saraf atau enggak gila? Kalau enggak pura-pura gila, dia pura-pura saraf. Lihat orang aktif begitu banyak, bisa dikatakan tidak aktif kira-kira. Saya enggak perlu menjelaskan sejauh itu ya. Kalau itu kan dia nanya-nanya, dia nyari-nyari. Kalau dia nyari-nyari dengan cara itu, kasihan dia. Bukan soal administratifnya bang. Sudah lengkap, kita punya NIK, kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita sudah melangsungkan semua sudah. Kalaupun ada yang begitu begini, dia mengada-ngada. Nanti kalau soal itu sebetulnya dia bisa ketemu di pengadilan sama kita. Jadi seperti itulah kira-kira. Menurut dinas ini kan belum ada registrasi di Kementerian Koperasi. Astaga, kasih keluarnya kita. Coba keluarkan. Dan itu sudah tidak aktif katanya. Oh enggak, ada nomor induk koperasinya boleh di situs kementerian. Yang kedua sebentar, John, sebentar. Yang kedua di dalam aturan koperasi juga menurut dinas ini bang, antara ketua dengan bendahara tidak boleh ada hubungan darah begitu bang. Apa benar nggak itu bang? Itu katanya dia. Silakan dia keluarkan aturannya. Namanya koperasi itu asasnya kekeluargaan. Jadi asasnya gotong royong, asasnya kebersamaan. Kalaupun dia sentimen karena dia tidak pernah lihat uang 10 juta seperti bilang sama dia. Jadi sebetulnya tidak perlu dia bicarakan itu, nanti itu di pengadilan. Dan tidak ada urusan koperasi itu di luar sistem kekeluargaan dan gotong royong. Betul. Jadi itu namanya mengada-ngada. Ya namanya orang sakit ya. Itu sebetulnya yang kita maklumi selama ini dia sakit jiwa, dia sakit hati, dia sableng, dia sedeng. Tapi yang persoalan ini dia sudah bangkitkan kita yang baik-baik, ya jangan dia macam-macam, dia tunggu akibatnya kan. Yang mana kalau dibilang koperasi Rinjani ini tidak sehat bang? Iya karena dia sakit, matanya dia picek, matanya dia buta, bilang gitu. Tapi benar nggak ada utang 5 miliar ke anggota bang? Enggak, anggota yang berhutang sampai 5,6 miliar ke kita. Aset kita jaminkan. Dan aset kita sendiri yang sudah berjalan itu berapa kemarin dari keuntungan yang 19 ekor itu berapa? 1.200 ekor. Dari devaluasi berapa? 34 miliar. Terus akumulasi aset kita sampai dia saking gobloknya kas koperasi Rinjani katanya 200 T. Akumulasi aset kita itu 200 triliun. Akumulasi aset loh di anggota. Bukan kas. Jadi itu saking gobloknya dia karena dia tidak pernah tahu ekonomi, dia tidak pernah belajar ekonomi, dia tidak pernah bagaimana cara melakukan kesejahteraan terhadap rakyat. Dia coba mengadang-adang rakyat, terus mengigo mimpi kayak begitu, wajar lah. Jadi janganlah otak sampahnya si gubernur sama si dinas koperasi itu dibawa-bawa sama kita. Kalau bodoh ya cukup dia bodoh, jangan bawa kita. 200 T. 200 triliun. Asetnya di NTB Pak, keseluruhan. Asetnya di NTB keseluruhan. Iya, aset keseluruhan anggota. Semua anggota punya tanah 23.000 anggota itu. Ya, Keseluruhan. iya keseluruhan. Bisa dilihat dari SKU ya, surat keterangan usaha kita. Bisa. Terus ini yang berdaya yang menghidupkan rakyat NTB di sektor ternak, lantas dia selama ini kan pura-pura mengadakan peternak, dia korupsi yang 1.000 itu, 1.000 ini. Kan itu tidak ada peternak, itu yang dia undang semua calon-calon tidak jelas ya. Pernah kira-kira anggota kita berhubungan dengan dia? Kan tidak pernah. Tumben ini kita mau akses dana PEN. Karena kita selama ini mandiri. Mereka saja yang hidup dari gaji kita, makanya kita katakan dia sampah masyarakat. Silakan. kalau berdirinya KS ini dari tahun berapa? 12 Oktober tahun 2012. 12 Oktober tahun 2012 dimotori oleh saya sendiri yang mendirikannya, yang mendanai awal itu dengan teman-teman yang kebanyakan latar belakangnya lah aktivis gerakan. Jadi bapak-bapak boleh lihat kan, yang biasa di jalan puluhan tahun yang lalu sama Erol ini coba. Jadi yang biasa berhadapan dengan senjata, dengan senapan, pejuang reformasi, pejuang pro demokrasi, banyak ngumpul di KS Rinjani. Jadi tatkala dia ancam kita, terus terang dia salah. Alamat. Jadi seperti itu. Bang, yang 200T itu apa saja ini, Bang? Masing-masing kalkulasi anggota itu kepemilikannya di atas 3 ekor.
Terus ada minimal anggota kita itu ada yang punya tanah ya. Dari sini aja saya bisa. Pak Arifin punya tanah berapa hektar? 3 hektar. Sapinya berapa? Rumahnya berapa? Ya, kalau di total asetnya Pak Arifin berapa? Hampir 1 miliar. Kira-kira begitu cara akumulasi aset kita. Cocok. Nah, kalau dia kita perlu tanya istrinya berapa, kalau ini sapinya berapa. Itu masuknya intangible kita. Itu tangible yang bisa dilihat. Itu intangible, intelektual intangible. Ini yang kita yang nyata yang bisa dilihat. Tangible aset namanya kalau di ilmu ekonomi. Rumah, tanah, sapi, sederhana saja. Sederhana sangat sederhana. Nah, terus Pak Mundadi punya berapa ekor sekarang anggota di sana? 15 ekor. Berapa sawah? Sedikit saja tapi 15 ekor Tuan Mundadi. Begitu caranya kita hitung. Satu sapi kita itu harganya itu berkisar dari 35 juta sampai 56 juta. Kalau dia limosin, artinya eksotis, limosin, simental, Brahman. Jadi kalau anggota kita itu tidak ada yang tidak punya uang mengukir di rumahnya. Jadi tidak usah dia lantas karena dia tahu rakyat ini ternyata peternak ini kayaknya dia bingung. Dia saja lah yang dapat uang dari korupsi. Memangnya dia siapa? Dia bisa kerja apa? Ya korupsi. Dia kawin semua. Jadi seperti itulah kira-kira. Oke. Ya? Memang pendekar abang. Pendekar betul abang ini. Luar biasa Pak Ketua Dr. Sri. Itulah kira-kira. Nama lengkapnya bang, izin. Sri Sudarjo. Dokter Sri Sudarjo. Saya baru lihat narasumber yang begini bang. Oke. Sudah selesai teman-teman? Ya, itulah press conference kita yang berbahagia ini. Kabarkanlah kepada dunia, baik lokal, nasional, regional, dan internasional, bahwa di NTB ada seorang gubernur berserta perangkat dinasnya menggagalkan program presiden 1 peternak 3 ekor sapi dan menggagalkan tahun 2021 tentang pencairan dana PEN di sektor ternak program prioritas yang jumlahnya 2 triliun yang seperti yang diaturkan oleh negara. Jadi apapun yang mereka gugat ke kita itu kita persilakan, cuman kita juga meminta kepolisian sebenarnya langsung menangkap dia. Karena dia sudah mengganggu tatanan ekonomi dalam keadaan darurat. Jadi itu yang saya ungkapkan ke teman-teman. Saya hanya bisa mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga semua amal perbuatan kita hari ini menjadi catatan yang baik terhadap amal ibadah kita di bidang siraman ekonomi rakyat. Tentu ini menjadi harapan kita bersama, dan ini sekaligus menjadi kita kuat di dalam menjalankan ekonomi yang betul-betul berkepentingan untuk bangsa dan negara. Dan dana PEN ini bisa kita cairkan di tahun 2022 karena tidak ada penolong yang paling baik sekalipun bagaimanapun. Penolong yang paling baik adalah Allah itu sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.